bin Munabbih. Betul ya? Wa an Wahb bin Munabbih annahu qala. Ketemu semua? Halaman berapa? 93. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Wahab bin Munabbih annahu qala, bahwasanya Wahab yaitu berkata oleh Wahab, katabtu min kitabi rajulin minal hawariyin, aku menulis daripada kitabnya seseorang daripada murid-murid Nabi Isa, Hawariyin. Idza sulika bika sabilul bala faqarra ainan, apabila ditimpakan denganmu satu jalan musibah, maka sejukkan olehmu akan mata. Fa innahu yasluku bika sabilal anbiya was salihin, maka sesungguhnya Allah yaitu menempuhkan oleh Allah denganmu akan jalan para nabi dan kaum salihin. Wa idza sulika bika sabilur raha fabki ala nafsik, apabila ditimpakan kepadamu jalan keberlimpahan, maka tangisilah olehmu atas dirimu. Faqad khulifa bika an sabilihim, maka sesungguhnya dipersalahkan denganmu, disimpangkan denganmu dari jalan para nabi dan kaum salihin. Wa dzukira anna Allah Ta'ala auha ila Musa bin Imran alaihi salam nahwa hadha, dan disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu memberikan wahyu oleh Allah kepada Nabi Musa bin Imran alaihissalam akan seumpama ini kalamnya Wahab bin Munabbih. Wa dzukira an Fathin al-Musili rahimahullahu ta'ala annahu asabatu khasasatun fi ahli, disebutkan daripada Syekh Fatah al-Musili daripada Musil, bangsa Musil rahimahullah, annahu bahwasanya Fatah yaitu menimpa akan Fatah oleh kelaparan pada keluarganya. Faqala, maka berkata Fatah, ilahi, duhai Tuhanku, laitani alimtu, coba aku mengetahui aku, bi ayyi amalin akramtani bihadza, dengan amalan apa kau muliakan aku dengan ini kehormatan, hatta azdada min dzalika, sehingga aku meminta pertambahan dari yang demikian itu. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah dulu saudara. Saudara sekalian yang mulia, kajian kita masih panjang. Bab kita masih ngomongin pentingnya sabar menghadapi cobaan dan kesulitan hidup. Ini babnya. Belum kelar, belum. Terus aja sampai selesai babnya. Saking menunjukkan bahwa kitab kita ini betapa banyak nasihat Nabi, pentingnya sabar dalam berbagai bentuk nasihat periwayatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita ngaji pengen tematik saudara, tematik, jadi yang kita baca judul-judulnya doang. Begitu. Jadi
Babus sabri alal bala, bab pentingnya sabar atas ujian dan kesulitan hidup. Ini aja diterangin, ntar ganti bab lagi. Hadisnya nggak dibaca, lompat-lompat. Itu baru cepet begitu kitabnya. Karena kitab itu menunjukkan betapa luasnya ilmu pengarang itu dapat hadis tentang materi satu dari berbagai macam guru. Ini kan guru-gurunya Tambihul Ghafilin. Dari guru ini dapetin hadis tentang sabar, bunyinya begini. Guru ini hadis penting sabar, bunyinya begini. Isinya itu lagi, itu lagi. Kalau kita ngaji ini seumpama pengen cepat, maka yang kita baca judul-judulnya doang, nanti cepet tamat. Mau nggak kira-kira? Jangan, biarin aja ngikutin ini. Iya baik, biar cepat begitu. Atau kita baca lafaz makna saja. Jangan juga. Oh jangan juga. Masih panjang hadisnya, penting sabar. Malam ini akan masuk daripada seorang tabi'in besar. Jadi begini saudara, murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggilannya sahabat. Orang yang ketemu Nabi langsung, ngaji ama Nabi langsung, namanya sahabat. Namanya sahabat. Begitu. Namanya sahabat. Kalau ngaji langsung, namanya disebut sahabat. Begitu. Sahabat. Tapi walaupun sezaman, waktu Nabi hidup, kita hidup. Tapi kita nggak ketemu sama Nabi, nggak pernah duduk sekali di majelisnya, nggak jadi sahabat Nabi. Wong nggak ketemu. Kayak Uwais Al-Qarani, nggak ketemu sama Nabi, tapi Nabi hidup dia tahu. Nggak langsung ngaji sama Nabi, ngajinya sama orang yang ketemu Nabi. Maka walaupun sama-sama hidup, enggak jadi sahabat. Jadi sahabat itu bila ngaji langsung sama Nabi meski tak lama, sebentar doang. Nah, bila orang itu ngaji sama sahabat, enggak ngaji sama Nabi, namanya tabi'in. Tabi'in itu murid sahabat. Asal mananya tabi'? Orang yang ngikuti sahabat Nabi, namanya tabi'in. Maka Wahab bin Munabbih ini dari Persia. Dari Persia. Persia itu sekarang Irak, Iran. Itu dulu sebutannya Persia, Faris. Kakek buyutnya. Tapi tinggalnya di Sana'a, di Yaman. Wahab bin Munabbih, Munabbihnya ini di Yaman. Maka Wahab lahir di Yaman tahun 34 Hijriah. 34 artinya 24 tahun sesudah Rasulullah wafat baru lahir. Wahab bin Munabbih baru lahir. Wahab ini ngaji sama banyak guru dari kalangan sahabat Nabi. Di antaranya Imam Ibnu Abbas, itu gurunya Wahab. Siapa lagi ya? Wahab, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdillah Al-Ansari, gurunya Wahab. Abu Hurairah, itu gurunya Wahab. Banyak tuh sahabat Nabi yang beliau ngaji.
Beliau ni lahir di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Lahirnya Wahab nih. Waktu Utsman jadi khalifah, Wahab lahir. Jadi yang nggak ketemu sama Nabi, orang Umar aja nggak ketemu, kan begitu. Waktu pemimpin Islamnya Utsman bin Affan. Wahab bin Munabbih ini seorang ulama yang banyak mengkaji tentang Injil dan Taurat. Jadi kitab-kitab zaman dulu jago. Ini Wahab bin Munabbih, menguasai banyak bahasa. Bahasa Yunani faham. Bahasa Yunani. Bukan Yunani yang dari Jawa nih. Yunani yang tukang jamu. Bukan. Ini Yunani dari Yunani, nama negara. Bahasa Ibrani faham. Faham. Bahasa Suryani faham. Banyak menguasai bahasa. Jadi mengerti itu Injil bisa baca. Taurat bisa baca dengan tulisan-tulisan Ibrani. Orang sekarang menyebutnya Hebrew, bahasa Hebrew, gitu. Hebrew itu Ibrani begitu. Seperti kata Yudas waktu disalib, di tiang salib, itu Yudas bilang seperti ditulis pada Injil Matius pasal 15, Eli Eli lama sabaktani. Itu namanya bahasa Ibrani. El itu Tuhan, Eli kalau bahasa Arabnya ilahi, ilahi. Begitu Eli, Eli, duhai Tuhanku, duhai Tuhanku, kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Aku kan gak salah, ngapa aku yang disalib? Kata Yudas. Namun orang Nasrani bilang itu Nabi Isa begitu. Enggak, Nabi selangit dia angkat ke langit. Begitu. Ini jago nih. Wahab bin Munabbih ini menguasai tentang kitab-kitab tua, kitab Injil, Perjanjian Lama, menguasai Sifrul Takwin namanya. Injil Perjanjian Lama itu ada 5 sifir. Ada Sifrul Takwin, kitab Kejadian, proses penciptaan alam, proses Nabi Adam, bagaimana hidup di surga sendirian, iseng biar rumah gede juga kalau nggak ada bini mah iseng juga begitu. Bagaimana nih proses bikin Hawa, ini namanya Injilnya adanya di Sifrut Takwin atau bahasa orang Indonesia kitab Kejadian. Habis ini Sifrul Khuruj, kitab Keluaran. Apa itu keluaran? Sesudah Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Bagaimana nih proses? Ini ada lengkap begitu. Nanti imamat, bilangan ulama macam-macam. 5 dah. Taurat tuh, atau Perjanjian Lama. Ini Wahab bin Munabbih ini jago. Menguasai. Karena tulisannya kan gundul sang sekerta Ibru. Kalau bisa bahasa Ibrani, itu bisa baca kitab. Ada pendeta masuk Islam, namanya Yahya Waloni. Yahya Waloni dari Manado, Sulawesi Utara. Itu jago bahasa Ibru. Jadi bahasa Ibru Arab gundul, nggak ada koma, bisa baca. Jadi pas masuk Islam ngaji kitab ya lancar, nggak perlu bertahun-tahun bisa baca kitab. Emang dia kayak kitab begini gundul. Itu bahasanya Ibru atau bahasa Arabnya Ibrani. Orang kita nyebut Hebrew, bahasanya Ibrani. Ini Wahab bin Munabbih jago, bisa menguasai dari berbagai bahasa-bahasa sampai ketika dipindah dalam bahasa Yunani menguasai juga. Alim, jago Israiliyat. Jadi kalau kita banyak baca kitab tafsir menerangkan umat-umat terdahulu, bakal ditemukan tuh an Wahb bin Ibni Munabbih, dari Wahab bin Munabbih, karena dia jago menguasai tentang kitab-kitab tua. Begitu. Wahab bin Munabbih, alim kabir, luar biasa, dan tukang nasihat, tukang pidato, banyak kata-kata bijaknya daripada Wahab bin Munabbih. Kitabnya banyak, cuman banyak orang yang tidak beredar kitab daripada Wahab bin Munabbih. Sampai pada akhirnya di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz jadi qadi, jadi hakim
Mahkamah Agung, saking alimnya. Begitu Wahab bin Munabbih. Wafatlah beliau di zaman Khalifah Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Wafat pada tahun 114 Hijriah, bulan Muharram. 1 Muharram wafat tahun 114 Hijriah. Wahab bin Munabbih, alim kabir dari kalangan tabi'in, min a'lami tabi'in. Imam Az-Zahabi tulis dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala tentang biografi daripada Wahab bin Munabbih. Ini alim gitu. Dongeng kiai itu rahmat banyak, saudara. Dongeng kiai-kiai hebat tuh enak begitu. Jadi inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh, sahabat, tabi'in, ulama, imam mujtahid, sufi disebutin namanya, rahmat Allah turun banyak. Begitu. Nyebut orang soleh itu manfaat. Manfaat. Maka kami berupaya sebisa mungkin akan mendongengkan meski sekelumit. Kalau pengen tuntas nanti bukan ngaji hadis, namanya ngaji sejarah, bukan hadis. Sedang kitab kita ini kitab hadis nasihat, Tambihul Ghafilin, nyolek orang yang tidur. Orang yang lagi tidur dicolek biar bangun. Ngingetin orang yang lupa jalan menuju akhirat, hidupnya ngeluh mulu. Ada nggak yang kayak begitu? Ini kitabnya yang kayak begitu. Kalau saudara saya sudah nggak ngeluh, boleh pulang duluan. Emang ini mah kitabnya begitu. Kitab nasihat Wahab bin Munabbih, alim kabir. Kata Wahab bin Munabbih, saya pernah nulis dari satu kitab yang ditulis oleh Hawariyin. Hawariyin itu gelar sahabat-sahabat Nabi Isa. Murid-murid Nabi Isa panggilannya Hawariyin. Murid-muridnya Nabi Muhammad panggilannya sahabat. Tuh begitu. Sahabat. Murid-muridnya begitu. Nabi Isa tuh banyak murid-murid Nabi Isa, banyak muridnya begitu, banyak. Ada Barnabas nulis Injil Barnabas, ini murid Nabi Isa, murid begitu, murid banyak begitu muridnya Nabi Isa. Ini kata Wahab bin Munabbih, saya pernah nulis nyalin daripada kitab muridnya Nabi Isa. Nih 25 Desember ini. Begitu. Ya, saya bilangin ini. Begitu. Ada RUU-nya ini. Itu murid Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu lahir pada musim panas. Musim saat kurma berbuah. Musim panas itu tidak ada di Desember. Desember tuh judulnya aja ber tuh maknanya hujan begitu. Kalau habis Desember nanti Januari hujan sabanari. Pokoknya ini cocok-cocokan dah. Maret ret udah musim panas. Begitu. Udah ret kan udah seret hujannya. Begitu. Kata orang dulu begitu, namanya ilmu cocok-cocokan. Ya gitu, sekenanya aja dah. Begitu tuh, namanya juga udah berber ya hujan mulu ya nggak apa-apa. Emang udah berber ya kan. Saya pernah nulis, membaca kitab daripada murid Nabi Isa, ada nasihat begini daripada Nabi Isa. Apa nasihat itu? Idza sulika bika sabilul bala faqar ainan fa innahu yasluku bika sabilal anbiya was salihin wa idza sulika bika
sabilur rakha fabki ala nafsik faqad khulifa bika an sabilihim. Ini ada firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa disampaikan kepada Hawariyin, muridnya. Tertulis, dan Wahab bin Munabbih mengutip itu. Apa nasihatnya? Bila kehidupan Anda ngalamin cobaan hidup, Anda kudu ucapin alhamdulillah. Tuh, begitu. Kalau Anda ngalamin kesusahan hidup, ada yang ngata-ngatain, kita ucapkan alhamdulillah. Sejukkan matamu, maknanya bahagiakan jiwamu. Alhamdulillah. Kenapa? Sebab engkau ada di barisan para nabi dan para wali. Yang namanya nabi hidupnya banyak ngalamin kesulitan. Kalau Anda ngalamin kesulitan, ucapkan alhamdulillah. Anda hebat berarti. Nih saya mau tanya, berat apa ringan? Kan kagak dipikul, suruh diamalin. Ngapa berat? Begitu. Bila Anda ngalamin cobaan hidup, alhamdulillah, ada di barisan Nabi, ada di barisan wali. Yang namanya Nabi hidupnya penuh sabanari dengan cobaan. Dengan cobaan. Nabi, lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud. Biasa. Nabi Ibrahim begitu. Meski akhirnya Allah beri pertolongan, tapi dapetin cobaan berat. Nabi Ibrahim. Coba dilihat Nabi Yusuf, ceburin ke sumur, di penjara, berat cobaan. Begitu. Bagaimana Nabi Musa lahir di Mesir, terusir sampai Palestina oleh Fir'aun, Ramses 22. Nama aslinya Walid bin Mus'ab. Fir'aun. Nabi Musa bagaimana dimusuhin? Nabi Zakaria bagaimana dipotong badannya, digergaji. Nabi Isa nih banyak cobaan, dituduh begini, tuduh begitu, macam-macam. Dituduh anak pelacur, emaknya dituduh pelacur. Al-Quran bebaskan itu, turun surat Maryam, lam aku bagia, aku bukan pelacur, kata Siti Maryam. Allah gariskan perempuan suci. Wa ummuhu siddiqah, ibunya Nabi Isa perempuan yang paling cakepnya akhlaknya, seorang perempuan yang jujur, yang bagus. Begitu. Ini tapi ngalamin cobaan. Yang paling beratnya dari sekian ribu nabi, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cobaannya paling berat. Cobaannya paling berat, berat cobaan. Nabi lahir enggak lihat wajah baba. Kayak apa itu baba? Wong baru 2 bulan dalam kandungan babanya mati. Kan yatim, belum lahir. Begitu. Belum. Kan sengsara itu. Udah lahir Nabi. Begitu. Umur 6 tahun emaknya mati. Kan 6 tahun yatim piatu. Bagaimana
rasanya jadi yatim piatu. Nabi, saudara enggak punya. Kalau kita baba mati masih ada abang, masih ada adik. Nabi enggak ada. Begitu. Ikut sama kakek, kan cucunya bukan Nabi doang. Bentar baru ikut kakek, kakeknya mati 2 tahun. Ikut paman Abu Thalib, anaknya banyak. Begitu. Tapi siap menanggung anak yatim. Abu Thalib dagang, bantuin paman, enggak mau tiduran doang. Umur 12 tahun dagang. Emang dagang enak? Ya Allah, capek. Begitu. Ngelihatnya dong orang dagang enak. Udah digelar barang dagangan, hujan, bayoran, tutup lagi. Lah kan kita ngelihatnya, aduh punya Alphard, begitu. Lah kan sengsaranya nggak lihat. Kita ngelihatnya enak aja, nggak ngelihat sengsara kayak apa. Kan nggak didongeng-dongengin sama dia sengsaranya. Begitu sengsaranya. Tuh begitu sudah. Nabi cobaan, udah begitu tumbuh gede, Nabi dimusuhin. Nabi padahal diakui akhlaknya baik, as-sadiq al-amin, orang jujur, tapi dimusuhin. Nitip barang sama Nabi, udah diambil barangnya, dicela yang dinitipin. Nabi dilemparin kotoran unta, dilemparin debu, mau dibunuh, sampai diusir dari kampung halamannya menuju Madinah. Balik ke Mekah dipikir mau nyerbu, enggak juga. Begitu. Jadi cobaan demi cobaan berat. Nikah dengan perempuan namanya Khadijah, punya anak 6. Begitu anak 6, laki 2, perempuan 4. Begitu tuh. Habis begitu bininya mati, lah kan jadi duda. Udah duda ngurusin anak. Bagaimana kudu mandiin Fatimatuz Zahra, bagaimana kudu mandiin Ummu Kulsum, bagaimana mandiin Zainab, dan seterusnya. Nabi kan kudu ngurus. Bagaimana ngurusin Qasim, ngurusin Sayyidi Abdullah, anaknya Nabi semuanya. Ini duda, mana harus ngajar lagi. Kan begitu. Begitu, ngajar. Kan sengsara. Begitu, sengsara. Begitu, cobaan mulu. Cobaan. Ya begitu. Maka bila kemudian kita hidup banyak cobaan, begitu, begitu. Ya kata Nabi Isa, Anda ucap alhamdulillah, kudu mesem, girang, alhamdulillah. Kalau dicubit oleh pacar, tandanya perhatian. Ini Allah lagi perhatian. Alhamdulillah. Begitu, kaki kita uratnya pada asem, namanya asem urat. Ucapin alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Begitu asem urat, jangan aduh, jangan. Gitu. Alhamdulillah. Sampai temennya nanya, ngapa alhamdulillah? Coba kalau kaki saya nggak asem urat, masih ke Tegal Rotan mulu ini. Ya pas asem urat lah mainnya Nurul Anwar. Begitu, nggak jauh dari masjid. Alhamdulillah, gitu aja. Alhamdulillah aja. Begitu. Jadi alhamdulillah, begitu. Alhamdulillah. Ya Allah, jangan masih kekermu ya Allah, mancing jauh. Muara Gembong nyampe, Muara Tawar nyampe, sampai Tanjung Kait, sampai Tengkurak namanya nyampe juga. Ya Allah, jauh mancing begitu. Jauh, cuman mau mancing doang. Nyari udang, padahal di Pasar Bayoran juga banyak. Begitu. Banyak enggak? Banyak. Tapi pas udah ini dah, sekarang mancing kemurahan Allah aja dah. Pakai apa? Itunya, jorannya. Tasbih aja dah, tasbih. Saya mau baca zikir aja dah. Mancing juga ini. Bagus. Pas sudah semurat bacanya zikir mulu. Kan bagus.
maka idza sulika bika sabilul bala faqar aina. Bila Anda tertimpa musibah, senengin jiwa Anda, alhamdulillah. Sebab apa? Fa innahu yasluku bika sabilal anbiya was solihin. Sebab Anda diposisikan di jalan yang ditempuh para nabi. Yang namanya nabi itu hidupnya banyak cobaan. Jadi kalau kita hidup banyak ujian, alhamdulillah. Jangan kita doa, Tuhan hindarkan kami dari ujian. Baik, kelas 1 mulu. Wong bilang nggak mau ujian, temannya kelas 2, kelas 1 kagak ikut ujian. Temannya kelas 3, kelas 1 enggak ikut. Sampai temannya kuliah kelas, sebab hindarkan kami dari ujian. Nggak usah begitu. Kudu alhamdulillah, alhamdulillah. Ujian begitu. Sebab ujian tuh begitu. Harus alhamdulillah. Lihat orang dulu-dulu bagaimana Sayyidina Umar. Siapa yang tidak menulis sejarah hebat Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah yang luar biasa dipuji oleh Nabi. Kalaulah ada Nabi sesudahku, Umar layak jadi Nabi. Saking luar biasanya. Sampai Nabi bilang, inna syaitana la yafiru min dhilli Umar. Wa idza salaka Umaru fajjan salaka syaitanu fajjan akhar. Setan tuh lihat bayangan Umar lari terbirit-birit. Bayangannya doa, apalagi orangnya. Takut diislamin sama Umar. Saking hebatnya Sayyidina Umar. Adilnya jangan ditanya khalifah. Adil luar biasa Khalifah Umar bin Khattab. Sering manggul-manggul makanan buat dibawa fakir miskin, bawa gitu. Enggak ditulis bansos dari Khalifah Umar, enggak. Umar saudara suka kesinggungan, jadi curiga saya. Umar enggak panggung aja. Umar bin Khattab itu begitu. Tapi apa yang terjadi? Wafat, ditusuk 17 tusuk. Khalifah adil luar biasa. Utsman bin Affan jangan tanya hebatnya kayak apa. Sedekah jangan ditanya Utsman bin Affan. Kaya raya, hartawan, miliarder, mati juga, dibunuh. Imam Ali begitu juga. Imam Husain cucunya Rasulullah. Bagaimana sampai detik ini badan nama pala misah. Badannya di Irak, di Karbala. Palanya di Mesir. Di Mesir. Depan Al-Azhar ada masjid Imam Husain, samping pasar Khan Khalid ada masjid Husain. Itu kuburan palanya Imam Husain. Cucu Rasulullah. Dermawan, baik-baik. Ujian biasa. Kalau diuji biasa. Begitu dalam hidup tuh biasa, diuji. Jadi ujian tuh macam-macam. Kadang ujian diomelin bini mulu. Udah sabar aja. Enggak apa-apa. Sabar begitu, enggak apa-apa. Begitu. Ya, ujian hidup macam-macam. Maka bila Anda ditimpakan ujian, tenangkan diri Anda, ucapin alhamdulillah. Begitu. Sebab itulah Nabi, para wali. Ya Allah, baca dah sejarah semuanya. Kagak ada yang enak kalau baca. Kagak ada yang enak. Sebetulnya kalau maulid itu dongeng Nabi kayak begini nih. Jadi parah, kita masih mending. Kita lahir, bapaknya ada, sampai gede, dikasih pakaian, dikasih sekolah, dididik oleh bapaknya. Kadang kita kawin masih dimodalin juga. Udah kawin dikasih rumah juga. Ya Allah, kita ngeluh, jelek-jelekin Allah, kagak pantas. Enggak pantas.
Karena cobaan kita itu enggak seberat seperti cobaan Nabi. Enggak ada. Cobaan berat. Berat cobaan. Berat cobaannya. Namun bila Anda dilimpahkan keberlimpahan kesenangan, duitnya banyak, tenang, begitu. Kata Nabi Isa, tangisi diri Anda, tangisi, coba. Kalau kita kan kebalik ya, kebalik. Kalau Anda ngalamin kesulitan, nangis, nangis. Kalau Anda ngalamin kesuburan, alhamdulillah. Kita kan begitu. Emang belum kelas kita. Makanya di Quran tuh ada syakir, ada syakur. Ada syakir, ada syakur. Beda. Syakir orang yang dikasih nikmat girang, namanya syakir. Syakir orang yang dikasih nikmat girang, namanya syakir, orang yang bersyukur. Yang kedua syakur. Apa tuh syakur? Orang yang ditimpa musibah girang. Ditimpa musibah girang, namanya syakur. Berat apa ringan tuh? Berat. Kira-kira syakur tuh dikit apa banyak? Hah? Dikit. Quran juga udah bilang dari dulu sebelum kita lahir, wa qalilun min ibadiyah syakur. Sedikit hambaku yang pangkatnya syakur. Sedikit yang ditimpa musibah girang, dikit. Ini Nabi Isa begitu sama murid-muridnya. Ente kalau dapat cobaan girang. Ini berat. Emang juga syakur mau dikit. Orang semuanya dari Allah, terserah Allah. Begitu, terserah Allah. Semuanya ada ujian. Nggak ada yang nggak diuji. Macam-macam. Begitu. Ada aja ujian. Ada aja. Wa idza sulika bika sabilur rakhafab ala nafsik. Tangisi. Sebab apa? Anda sudah tidak ada di barisan para nabi dan wali-wali. Begitu. Enggak ngalamin stres. Makanya ada corona. Alhamdulillah kata para guru, enggak ngajar dapat gaji. Itu guru sekolah. Begitu. Mana nih guru sekolah nih yang ngaji? Begitu. Ngajar kagak di rumah, tiduran aja, bohong lagi. Atasnya pakai seragam, bawahnya kolor. Ya Allah, kelihatan kagak bawahnya. Kayak begitu, nggak jelas. Hidup di atas kagak jelas. Begitu. Yang enggak ya. Begitu. Pertama kaget. Ngapain kayak begini? Akhirnya lama-lama girang, enak juga. Atau guru-guru, enak juga. Masuk kagak, dapat gaji. Cuman wali murid yang stres, dia yang ngajar, dia juga yang harus bayar sekolah. Begitu. Akhirnya masuk lagi sekolah, enakan corona. Begitu kata dia. Akhirnya begitu. Ini ada yang ngajar nggak ini ya? Begitu tuh. Kayak begitu saudara. Jadi bila kemudian kita ngalamin kesenangan, tangisi. Begitu. Kenapa? Karena kita sudah keluar dari jalur yang ditempuh para nabi, para kaum salihin. Hidupnya enak.
Kalau mereka hidupnya banyak cobaan. Begitu, banyak cobaan. Intinya dapat cobaan tuh jangan dianggap adalah Tuhan benci sama kita. Bukan. Bininya Nabi wafat, bukan Allah benci sama Nabi, enggak. Anaknya Nabi meninggal, malah yang hidup punya keturunan dari Sayyidah Fatimah doang. Bukan cobaan buat biasa aja, biasa aja. Saudara kerja di kantor, ini resek kantor ini, gua pindah aja. Sama juga kalau masih manusia, sama aja. Yang berteman tuh dengan diem, enak, nggak ngata-ngatain, cuman tanah kusir doang. Diem aja dia. Begitu, gitu. Bener nggak? Iya, udah mati dia. Oh, gitu. Jadi kayak begitu. Bahkan kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, di dalam wahyu yang diberikan kepada Nabi Musa bin Imran ada nasihat kayak begini juga sama. Hidup yang ditempuh oleh para nabi dan kaum salihin bukan hidup yang nyantai-nyantai enak. Begitu. Ya banyak cobaan biasa. Hidup biasa. Nggak tidur, nyantai ini, enggak, cobaan banyak. Sampai seorang ulama besar dari Irak, dari Mosul, Al-Musili, satu kota di Irak, dari Mosul, namanya Syekh Fatah dari Mosul. Beliau bilang, waktu ngalamin enggak punya duit buat bininya, buat makan bocah nggak ada, duit pas-pasan, makan cuman nasi putih pakai garam dikepel-kepelin gitu. Kalau dikepel-kepelin garam halus tuh makannya begitu, saking nggak ada duit. Nih kiai gede nggak ada duit, nasi digulung-gulung cuman garam doang. Kalau masih rada anget enak begitu, biar kata garam doang. Makannya pakai garam doang. Saking nyari duit susah, usaha lagi macet. Nih kiai, kiai. Waktu itu dia bilang sama Allah, ya laitani alimtu bi ayyi amalin akramtani hadha. Akramtani bihada hatta azdada min dalik. Waktu dia makan pakai garam doang, ya Allah, malam bangun yang tadinya cuman tahajud sejam 2 jam, girang sama Allah, sampai dia bilang, Tuhan, saya ini ada amalan apa ya sampai kau muliakan saya dengan ini? Duit enggak gablek dimuliakan. Orang tinggi kayak begitu. Kalau kita kan kagak. Tuhan, gue udah baca ratib sampai lecek, ditidurin si leceknya mah. Begitu udah baca waqiah, jarak wali, ngapa warung saya tuh kalau kita? Dia enggak. Waktu dia makan cuman garam doang, dia bilang, ya laitani, ya laitani, laitani alimtu bi ayyi amalin akramtani bihadza hatta azdada min dalik. Tuhan, cobalah beritahu saya, coba saya tahu, pengen ngintip, pengen tahu sabab apa saya kau muliakan dengan ini. Makan nikmat pakai garam, nikmat banget. Saya pengen kalau saya tahu amalannya, bisa saya dapat kayak begini, saya pengen tambahin lagi tuh amalan. Begitu. Ketika mendapat musibah, makan garam doang, girang. Coba. Girang. Ya Allah, kita cuma dengan corona aja stresnya minta ampun. Padahal kontrakan kita punya 30 pintu, yang dulu juga belum ada corona, nggak punya waktu lahir, ya jual aja. Tapi cicilan, ya jual aja buat bayar cicilan.
Ngapa kita dibikin stres? Kan ulah kita. Begitu. Kita demen asik menari-nari dengan masalah. Kalau ada masalah pangkas. Kita punya utang, tutup, jual. Tapi nggak punya, entar juga punya. Dulu juga nggak punya. Begitu. Jangan dibikin susah. Begitu. Ini beliau ini ketika mendapat musibah, makan cuman garam doang, nggak kebeli ikan. Beliau bilang, Tuhan, amalan apa ini sampai kau muliakan saya seperti ini? Coba dong kasih tahu supaya saya mau tambahin lagi. Saking girangnya dapat musibah. Begitu. Kalau kita makanan lengkap, timbang kobokan doang tuh kobokan. Ama bini, lu ini masih bego banget ngurus laki, udah punya cucu juga, kobokan mana? Kobokan. Begitu. Timbang kobokan. Begitu. Ada juga sambal, sambalnya mana? Padahal udah ada ikan, udah ini, udah yang ada aja. Syukuri. Kurang atu aja. Timbang sambal doang. Jadi saya nggak acik nih. Ya Allah, makanan banyak. Itu udah ada ini, udah ada itu. Timbang sambal doang jadi ribut. Yang kayak begini jauh derajatnya di mata Allah, jauh. Ada nggak yang model begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Apa aja? Yang ada aja. Udah makan yang ada aja. Udah nikmati. Biar kita nggak ini, dah syukuri. Yang kayak begitu. Udah yang ada aja. Yang ada aja. Jangan dibikin susah. Begitu. Saya kalau ditawarin kopi tuh, kalau teman-teman majelis tuh, Ustadz mau ngopi? Mau. Pahit apa manis? Hidup udah pahit. Kata saya. Oh, berarti kasih gula. Iya, begitu dah. Jangan hidup udah pahit tambah pahit lagi. Begitu. Ada juga biar tambah pahit lagi. Ini kelasnya ini. Kelas wali yang kayak begini. Biar tambah pahit lagi. Begitu. Kalau bisa dikasih sambiloto. Begitu. Jadi saudara, hidup itu nikmat. Begitu. Hidup itu nikmat. Hidup itu nikmat. Begitu. Udah hidup udah pahit, ngopi pahit, makan pakai pare lagi. Ya Allah. Pare kan pahit. Pahit enggak? Pahit. Ada caranya biar tidak pahit, yaitu dicuci pakai air beras. Dicuci pakai air beras, enggak pahit. Adapun kalau dimakan, iya pahit. Kalau dimakan begitu. Kalau dimakan pahit. Kalau dicuci sama air beras, iya enggak pahit. Begitu. Bener nggak? Iya begitu dah. Ya Allah, wadiullah, sampai kayak begitu tuh. Dapat musibah girang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Musibah girang. Alhamdulillah. Orang soleh tempo dulu. Ini ngaji kayak begini saudara. Walaupun kata kita, gua mau belum kelasnya itu berat, paling tidak kita bisa mengukur betapa derajat kita masih jauh. Dari sana hilang kesombongan, hilang merasa udah paling benernya, masih jauh. Ada orang yang kayak begitu dapat musibah girang. Kalau model kita sih berat, tapi saya nggak boleh anggap rendah sama teman-teman. Mungkin kan saudara hebat kayak begini nih, tambahin ya, tambahin ya. Tuh kayak begitu. Ini kan luar biasa. Imam Fatah Al-Musidi ketika dapat musibah, tambahin ya, tambahin ya. Begitulah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Imran bin Husain. Ketika sakit ambeien makin besar, malaikat banyak datang selaman nama beliau karena girang dapat musibah. Disampai nama Nabi, yang datang adalah malaikat. Ya Rob, tambahin lagi penyakit ini.
Begitulah yang kelas-kelas tinggi. Maka kalau kita belum ada di kelas itu, paling tidak kita masuk pada kelas sabar. Kelas sabar. Bila kita tidak mampu untuk bersyukur saat tertimpa musibah dan kesulitan, maka turunlah derajat kita. Kalau nggak bisa kayak beliau-beliau, pada derajat sabar ngadepin musibah. Nih mau bersyukur, alhamdulillah. Kalau kita belum kelas di alhamdulillah, kelas kita di innalillah wa inna ilaihi rajiun. Banyakin baca itu. Kalau kita ngalamin kesulitan hidup, innalillah wa inna ilaihi rajiun, wirid pakai itu aja. Biar nanti muncul segala macam, dibuka pintu kebaikan. Wong janji Allah, alladzina idza asabatum musibah qalu innalillah wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Begitu saudara. Wa ulaika humul muhtadun. Ini begitu. Singkatnya ngaji malam ini, bila kita tak mampu bersyukur ketika ditimpa musibah dengan mengucap alhamdulillah kau muliakan saya, maka turun pada kelas bersabar menghadapi musibah dengan ucapan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Segini aja ngaji kita. Kata Taufik tidak boleh lewat dari jam 9. Jam 9.20, 10. Segini aja. Dan malam ini tidak ada tanya jawab. Begitu. Segini aja. Kita baca Fatihah. Ini ada infak ini dari hamba Allah. Pahalanya untuk almarhum Haji